saya Debus Paraflesia dengan NIM 30525093. Di sini saya akan yang berjudul videonya yaitu pendekatan psikoanalisis yang berkasus konseling sering gelisah, berlebihan, dan sulit fokus ibadah. Begitu juga tentang belajar karena luka mata batin masa lalu. Dan saya sebagai konseling di sini ada teman saya sebagai konselor yang membantu mengarahkan akar permasalahan dari sisi psikologis dan nilai Islam. Jadi saya sebagai konseling mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan perasaan. Ya Mbak Amanda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jujur rasanya berat sekali. Sering gelisah, tanpa alasan jelas. Saat sholat pun pikiran saya itu melayang, takut doa saya itu tidak didengar oleh Allah. Nah, jadi selain takut doa saya tidak didengar oleh Allah, belajar pun tidak masuk rasanya. Apa yang dijelaskan oleh dosen, belajar itu rasanya tidak masuk di pikiran saya ini. Rasanya saya itu selalu kurang dan pasti salah. Saya paham rasanya seperti membawa beban berat ya. Dalam pendekatan ini, kita percaya bahwa apa yang kamu rasakan sekarang seringkali terhubung dengan hal yang mungkin tidak kamu sadari sepenuhnya. Atau pengalaman lama yang belum selesai. Apakah kamu ingat waktu kecil pernah ada momen di mana kamu sangat takut kalau berbuat salah? Atau kamu ingin beribadah pernah merasa ditolak? Mungkin sepertinya ada. Saya ingat pas kelas 2 SD saya pernah salah baca doa di depan guru agama. Nah itu tuh beliau itu langsung marah keras, terus bilang ke saya gini, kalau salah begini doamu nggak naik ke langit lagi. Nah saya tuh di situ berpikir diam dan sejenak memikirkan, emang kalau salah doa nggak nembus ke langit ya doanya. Saya berpikir dan berdiam sejenak itu pas kelas 2 SD. Terus sejak saat itu tuh saya selalu takut salah. Takut salahnya itu kalau semisal beribadah rasanya itu harus sempurna, sedikit saja keliru itu langsung kayak panik, kayak semisal kita sholat. Nah ada beberapa orang sholat, misal ada 4 orang. Nah yang 3 ini niat, tapi yang satu ini salah baca doa, itu kayak rasanya tuh bener-bener panik. Jadi saya keinget pas kelas 2 SD itu baca doa di depan guru tapi itu salah dan doa marahin, dan itu guru saya itu marahin saya karena baca doanya itu salah, dan guru saya itu memarahi saya dengan keras kayak tadi yang saya bilang kan, kalau doanya salah nggak bakal nembus langit gitu. Terima kasih sudah mengingat hal itu. Itu tidak mudah dalam psikoanalisis. Kekuatanmu sekarang adalah pesan lama yang masih tersimpan di alam bawah sadar. Kamu sekarang sudah dewasa, tapi pikiran kamu masih menyimpan rasa takut anak kecil itu, seolah masih terjadi di hari ini. Iya, terima kasih Mbak Amanda. Saya juga baru sadar sekarang. Saya kira saya takut kepada Allah, tapi ternyata saya lebih banyak takut salah dan takut ditolak seperti dulu saat saya dimarahi guru saya waktu kelas 2 SD. Jadi kesalahan saya di masa kecil itu membuat saya membayangkan Allah itu seperti guru saya dulu yang galak dan menolak kalau saya itu tidak sempurna. Betul, itu disebut proyeksi perasaan masa lalu. Sekarang setelah kamu sadar, kamu bisa membedakan rasa takut dimarahi orang lain dengan rasa hormat dan takut yang benar kepada Allah. Allah tidak menunggu kamu sempurna dulu untuk menerima usahamu. Dia melihat ketulusan dari hatimu. Rasanya tuh beban di dada berkurang banyak Mbak Amanda. Terima kasih ya, saya jadi paham kenapa saya selalu gelisah dan selalu nggak tenang pikirannya. Sekarang
saya ingin sholat dan berdoa dengan tenang, biar hati dan pikirannya itu ikut tenang, bukan hanya pikiran aja yang ikut tenang. Selanjutnya bukan karena takut dimarahi juga, tapi karena ingin dekat dengan Allah dan bertaubat dengan baik. Tuh. Alhamdulillah, itu langkah besar sekali. Kalau rasa takut itu muncul lagi nanti, ingatlah kamu sudah berhak berusaha dan minta ampunan Allah jauh lebih luas lagi dari kesalahanmu. Mari kita mulai dengan hati yang tenang ya. Terima kasih ya Mbak Amanda sudah mendengarkan cerita keluh kesah saya, dan terima kasih banyak juga sudah mendengarkan apa yang saya rasakan saat ini. Pokoknya apa yang saya rasakan saat ini dan dipendam dari dulu akhirnya menjadi lega dan tidak terbeban dari pikiran-pikiran yang saya saat ini. Terima kasih banyak ya Mbak Amanda. Ya, sama-sama. Semangat ya. Terima kasih juga.